Halaman rumah Parawi di kampung. Suasana sore, anak-anak duduk di bawah pohon mendengarkan Parawi mengajar. Anak-anak, tahukah kalian, negeri kita ini dahulu besar, Nusantara namanya, dipersatukan oleh semangat para leluhur. Benarkah, Pak Guru? Benar, tapi sekarang kita dijajah oleh orang-orang yang datang dari jauh. Mereka mengambil hasil bumi kita dan membuat kita tunduk. Tapi Pak, kita tidak bisa terus begini. Sampai kapan kita diam saja? Kau benar, Sari, tapi melawan bukan sekedar berani. Kita harus cerdas, kuat, dan bersatu. Tiba-tiba terdengar suara sepeda. Darto datang tergesa-gesa membawa karung kecil. Parawi, tadi tentara Jepang datang lagi. Mereka ambil padi dari rumah Buminah. Habis semua, tak peduli anaknya sakit. Lihat Pak, sampai kapan rakyat kita harus lapar seperti ini? Kesabaran kita bukan kelemahan, ini ujian. Dan ingatlah, selalu datang fajar setelah malam paling gelap. Lilin dinyalakan. Anak-anak pamit pulang. Sari dan Darto saling menatap. Mulai tumbuh semangat perlawanan di hati mereka. Warga berkumpul di warung kopi kecil di tengah kampung. Beberapa warga sedang duduk gelisah. 3 hari ini, tentara Jepang tak tampak. Biasanya mereka sudah datang menagih upeti. Saya juga heran Pak, katanya dari radio tua milik Pak Karta, Jepang kalah perang di sana, di tempat yang jauh itu. Kalau benar, itu berarti harapan mungkin benar-benar datang. Lalu, Darto masuk sambil terengah-engah membawa sepeda kecil dan karung kosong. Parawi, semuanya, saya dari gudang logistik di kota. Jepang benar-benar menyerah, kota jadi kacau. Orang-orang berbisik, Indonesia akan merdeka. Astaga, masa iya? Sudah berpuluh-puluh tahun kita dijajah. Darto, jangan beri harapan palsu. Saya dengar sendiri, para pemuda di kota, mereka sudah mulai bergerak. Mereka ingin Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Apa? Proklamasi? Kau yakin toh? Belum dibacakan, tapi tinggal waktu. Jepang sudah kalah. Mereka tak bisa menghalangi kita lagi. Kalau benar begitu, kita harus bersiap. Rakyat harus tahu, kita tidak boleh diam. Kita sambut kemerdekaan dengan harga diri. Kalau besok kita merdeka, akankah hidup kita berubah, Parawi? Kemerdekaan bukan akhir, tapi pintu, dan tugas kita menjaga agar pintu itu tidak pernah tertutup lagi. Pagi hari halaman rumah Parawi, warga kampung berkumpul. Mereka cemas dan penuh harapan. Sebuah radio tua diletakkan di atas meja kecil, dikelilingi oleh warga-warga. Pak, apakah ini hari yang kita tunggu-tunggu? Jika kabar itu benar, maka hari ini kita akan lahir sebagai bangsa. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya Allah, kita merdeka. Dengar itu, Soekarno sendiri yang mengucapkan, ini hari kemerdekaan. Hari ini bukan milik satu orang, ini milik kita semua. Milik rakyat yang menunggu dalam diam, bertahan dalam lapar, dan percaya meski kita melihat. Pak, kita harus rayakan. Kita jahit bendera. Kita buat upacara meski sederhana. Aku punya kain merah dari sarung lamaku. Putih bisa ku ambil dari kain kelambu. Aku akan latih anak-anak kampung untuk baris berbaris. Kita akan kibarkan merah putih besok pagi. Kita rayakan kemerdekaan ini bukan dengan pesta, tapi dengan janji bahwa kita akan bangun negeri ini dengan tangan sendiri. Sore hari di balai kampung, warga berkumpul membawa alat, kain, bambu, dan perlengkapan seadanya. Anak-anak berlatih baris berbaris di belakang. Ibu bilang, dulu kakek kita pernah dijajah Belanda. Sekarang kita bebas, Bu. Aku ingin bendera ini dijahit dengan hati. Benar nak, bukan soal kainnya, tapi niat dibaliknya. Ini lambang darah dan tulang bangsa kita. Lalu,
Darto masuk membawa bambu untuk tiang bendera. Pak Rawi, tiangnya sudah jadi. Dari batang bambu paling lurus yang kupilih di hutan belakang. Bagus sekali, Tok. Besok pagi kita kibarkan bendera itu. Dan sejarah akan mencatat, rakyat kecil pun ikut menyambut lahirnya Indonesia. Pak, aku salah lagi. Kaki kiri dulu atau kanan ya? Hei, semangat dulu. Ini bukan lomba, ini untuk bangsa. Dengarlah semua, kita memang tidak punya lapangan megah atau seragam indah. Tapi yang kita punya adalah tekad, dan itu cukup untuk menjemput masa depan. Merdeka! Pak, ini bendera pertama yang kita buat sendiri dari kampung kecil ini. Bendera ini akan naik besok, tapi semangatnya harus terus kita jaga sepanjang hidup kita. Pagi hari di tengah sawah kampung, tiang bambu telah ditancapkan. Hari ini 17 Agustus 1945, di tengah sawah ini kita, rakyat kecil, memperingati hari lahirnya Indonesia. Ingat ini, Nak. Ini sejarah. Ini awal dari kehidupan yang lebih merdeka. Kemerdekaan bukan hadiah, ia adalah hak. Tapi hak itu harus dijaga. Kita rakyat, kita petani, kita buruh, bukan hanya penonton sejarah, kita penulisnya. Dan bendera ini bukan sekadar kain, tapi janji. Janji bahwa kita akan setia pada negeri ini. Mari kita bangun Indonesia dari kampung ini dengan kerja, dengan jujur dan cinta. Merdeka! 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 Kami bukan tokoh besar, kami bukan pejuang bersenjata. Tapi kami tahu, ketika tanah ini bebas, kami ikut mengangkatnya dengan hati kami.